siang. Kembali lagi bersama saya Anita Malia Soliha dan rekan saya Indri Rahmatunisa. Kali ini Anda akan menyaksikan berita mengenai masa reformasi. Masa reformasi digunakan sebagai istilah untuk menyebut kekuasaan setelah kejatuhan Orde Baru. Hingga sekarang masih disebut sebagai zaman reformasi. Masa reformasi dimulai dari tahun 1998 sampai sekarang, bahkan tidak tahu sampai kapan. Lalu, apa yang menyebabkan para mahasiswa demo besar-besaran? Kemudian, bagaimana kehidupan bangsa Indonesia pada masa reformasi ini? Untuk mengetahui jawabannya, simak terus berita berikut ini. Nah, lalu bagaimana kronologi terjadinya pada masa reformasi? Di sini kami akan membahas mengenai masa reformasi dari zaman kemunduran Soeharto hingga zaman Megawati. Awal mulanya terjadi pada tahun 1997 itu karena adanya krisis moneter yang melanda Asia Tenggara, dan Indonesia salah satunya. Dolar naik dari $1 2.500 menjadi 15.000, naik 6 kali lipat. Bahkan membuat masyarakat tidak percaya lagi terhadap pemerintah, atau disebut krisis legitimasi kepada pemerintah akibat KKN dan sentralisme. Lalu, di pemilu 1997, Partai Golkar menang dan Soeharto dipilih Golkar untuk lanjut presiden 1998 sampai 2003. Akhirnya, para mahasiswa demo dan menuntut adanya 6 reformasi, yaitu adili Soeharto, amandemen Undang-Undang Dasar 1945, hapus fungsi ABRI, otonomi daerah seluas-luasnya, supremasi atau penegakan hukum, dan pemerintah harus bersih dari KKN. Dari 6 agenda reformasi itu, para mahasiswa demo di mana-mana, dan akhirnya terjadi tragedi Trisakti. Tragedi ini adalah peristiwa penembakan yang terjadi pada tanggal 12 Mei 1998. Para mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta, Indonesia, serta puluhan lainnya luka. Mahasiswa korban tragedi Trisakti yaitu Elang Mulia Lesmana, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Arsitektur 1978 sampai 1998. Hafidin Royan, mahasiswa Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan jurusan Teknik Sipil 1977 sampai 1998. Heri Hartanto, mahasiswa Fakultas Teknik Industri 1976 sampai 1998, dan Hendriawansi, mahasiswa Fakultas Ekonomi 1975 sampai 1998. Mereka tewas tertembak di dalam kampus, terkena peluru tajam di tempat-tempat vital seperti kepala, tenggorokan, dan dada. Akibat tragedi itu, demo semakin besar. Bahkan, tanggal 12 sampai 13 Mei 1998 terjadi kerusuhan dan penjarahan di kota-kota besar di Indonesia, seperti Jakarta, Solo, dan masih banyak lagi, bahkan sampai ada yang diperkosa. Kemudian, tanggal 18 sampai 20 Mei 1998, gedung DPR MPR diduduki para mahasiswa. Benar-benar diduduki, dikuasai semua oleh para mahasiswa. Dan akhirnya, hari yang ditunggu terjadi. Tanggal 21 Mei 1998, kira-kira pukul 9:05 waktu Indonesia Barat, Soeharto mengundurkan diri dan dia diganti oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Oke, pada masa pemerintahan B.J. Habibie dimulai pada tanggal 21 Mei 1998 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 1999. Lalu, bagaimanakah gambaran pemerintahan B.J. Habibie setelah jatuhnya Soeharto?
Pemerintahan B.J. Habibie dianggap sebagai pemerintahan yang kurang kuat di dalam menghadapi reformasi. Kurangnya dukungan komunitas politik membuat pemerintahan pada masanya mengalami berbagai praktik kekerasan, disintegrasi sosial, dan rapuhnya legitimasi kekuasaan yang ia pimpin. Masa pemerintahan Habibie dianggap sebagai masa transisi, karena pada masa pemerintahannya adalah masa yang rawan. Tekanan-tekanan yang ia hadapi membuat ia sulit untuk menemukan sumber daya material dan manusia pada masa pemerintahannya. Selama 17 bulan menjabat sebagai presiden, ia menjamin adanya masyarakat yang lebih demokratis, terbuka, dan adil. Ada jaminan di dalam sistem demokrasi yang ia jalankan, seperti kebebasan pers, adanya pemilu multipartai, dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Habibie ini akan menggantikan Soeharto. Ada yang menilai tidak konstitusional karena berdasarkan pasal 9 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden dan wakil presiden harus bersumpah di hadapan MPR dan DPR, sedangkan Habibie ini bersumpah di istana. Kok bisa di istana sih? Ya, karena pada saat itu gedung MPR dan DPR sedang dikuasai oleh para mahasiswa. Lalu bagaimana kebijakan yang dilakukan oleh B.J. Habibie? Yang pertama ya bentuk kabinet dulu ya, namanya Kabinet Reformasi Pembangunan. Kemudian ia menetapkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Jadi boleh nih kita punya pendapat di muka umum, gak kayak pas zaman Soeharto, nggak boleh. Menetapkan 12 ketetapan MPR dan ada 4 ketetapan yang mencerminkan jawaban dari tuntutan reformasi. Ya, diantaranya tentang pembatasan masa jabatan presiden dan juga amandemen dan lain sebagainya. Ia membebaskan para tahanan politik masa Orde Baru, ada Budiman Sujatmiko. Melakukan rekapitulasi perbankan melalui pembentukan BPPN, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar hingga di bawah 10.000, yang asalnya 1 dolar itu 15.000 menjadi turun di bawah 10.000. Mengadakan jajak pendapat atau referendum bagi warga Timur-Timur untuk memilih merdeka atau masih tetap menjadi bagian dari Indonesia. Dan hasilnya, mereka akan memilih merdeka lepas dari Indonesia, dan gara-gara lepasnya Timur-Timur, ini dianggap sebagai kejelekannya Pak Habibie. Akhirnya Pak Habibie tidak boleh menyalonkan lagi sebagai presiden pada saat itu. Tapi hebatnya adalah ketika dia melaksanakan pemilu pada tanggal 7 Juni 1999, pesertanya ada 48 partai dari 141 parpol. Hasilnya yang menang PDIP, Golkar, PKB, PPP, dan PAN. Nah, selanjutnya adalah zaman Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Masa kepresidenannya dimulai tanggal 20 Oktober 1999 sampai 23 Juli 2001. Hanya 1 tahun 9 bulan. Gus Dur terkenal dengan pemerintahannya yang kontroversial, yang tercermin pada kebijakan-kebijakannya. Gus Dur terpilih sebagai presiden karena mengalahkan Megawati. Pertama, dia membentuk Kabinet Persatuan Nasional. Kedua, memisahkan TNI dengan polisi, menghapus Departemen Penerangan dan Departemen Sosial agar tidak terlalu banyak kabinet. Menyetujui nama Irian Jaya menjadi Papua dan juga menyetujui pengibaran bendera bintang kejora sebagai bendera Papua pada bulan Desember 1999. Lanjut lagi, di kebijakannya yaitu memberlakukan dekret presiden tanggal 23 Juli 2001 yang berisi 1. Pembubaran MPR-DPR, 2. Mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat dengan cara mempercepat pemilu dalam waktu setahun, 3. Membekukan Partai Golkar. Tapi ternyata dekret presiden ini ditolak sama Angkatan Perang kita. Kemudian, kebijakan selanjutnya, beliau menggalakkan toleransi. Dan yang terakhir, Pak Gus Dur ini terlibat dalam skandal Brunei Gate dan Bull Gate, yang akhirnya itu membuat Pak Gus Dur dijatuhkan dari kepemimpinan dia dan akhirnya digantikan oleh Megawati. Tapi, kata Pak Gus Dur, yang paling keren ketika ada anak buahnya teman-temannya dia yang akan membantu melawan. Kata Pak Gus Dur, tidak ada jabatan di dunia ini yang perlu dipertahankan mati-matian.
Selanjutnya ada masa Megawati Soekarno Putri, merupakan presiden perempuan pertama di Indonesia yang menjabat pada periode 2001 sampai 2004. Beliau menjabat dari tanggal 23 Juli 2003 sampai 20 Oktober 2004, 3 tahun 3 bulan. Kenapa beliau menjadi presiden? Ya, karena menggantikan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang dilengsarkan oleh MPR. Megawati sebelumnya adalah wakil presidennya Gus Dur. Pada masa pemerintahannya, Indonesia masih menghadapi krisis di beberapa bidang. Maka dari itu, berbagai kebijakan pun dikeluarkan untuk mengatasinya. Nah, lalu apa saja kebijakan dari Ibu Megawati ini? Berikut ini kebijakan-kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan Megawati. Yang pertama, beliau membentuk kabinet namanya Kabinet Gotong Royong. Lalu, untuk mengurangi adanya praktik korupsi, maka dibentuklah adanya Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, sebagai lembaga yang akan memberikan tindak tegas kepada para koruptor. Keren banget sih, gara-gara beliau, akhirnya KPK bisa berdiri. Privatisasi BUMN yang dianggap noda hitamnya Ibu Megawati, beliau juga menjual kartu-kartu seperti Indosat, Telkomsel, dan sebagainya. Pada era Presiden Soeharto yang telah mewarisi hutang yang berasal dari luar negeri, maka Presiden Megawati memberikan kebijakan untuk menunda pembayaran hutang tersebut. Bahkan, pada tahun 2003, Presiden Megawati telah mengakhiri kerjasama dengan organisasi internasional IMF, memberikan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua. Krisis ekonomi yang senantiasa terjadi di Indonesia mengakibatkan adanya penurunan pada pendapatan per kapita. Sehingga Megawati mengambil kebijakan ini untuk melakukan pemulihan keamanan situasi di Indonesia yang harus bersikap tenang. Pelaksanaan pemilu tahun 2004 yang diikuti 24 partai politik, pemilihan anggota legislatif ini dilakukan tanggal 5 April 2004 dan dimenangkan oleh Partai Golkar. Dan pemilihan presiden secara langsung pertama kali dilakukan pada masa kepresidenan Ibu Megawati ini. Ada 2 putaran. Putaran pertama tanggal 5 Juli 2004 ada 5 pasang calon, sedangkan putaran kedua dilakukan tanggal 20 September 2004. Dan yang menang adalah pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala di putaran kedua. Padahal dulu Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala ini adalah menteri-menterinya Ibu Megawati. Berarti Ibu Megawati ini dikalahkan oleh menteri-menterinya. Dan akhirnya Indonesia mempunyai presiden baru yaitu Susilo Bambang Yudhoyono dan wakilnya Yusuf Kala. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu belum juga menemukan titik terang terkait penyelesaiannya. Sampai saat ini, masih ada 7 kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu yang tertahan di Kejaksaan Agung. Kasus yang terjadi pada masa reformasi diantaranya yaitu kasus penghilangan orang secara paksa tahun 1997 sampai 1998. Kerusuhan Mei 1998, adanya penembakan Trisakti. Selanjutnya kasus Semanggi I dan Semanggi II tahun 1998 sampai 1999. Serta yang terakhir kasus Wasior dan Wamena di Papua tahun 2000. 1. Peristiwa penculikan dan penghilangan orang secara paksa periode 1997 sampai 1998 terjadi pada masa pemerintahan Presiden Republik Indonesia untuk periode 1998 sampai 2003. Kasus ini menimpa para aktivis, pemuda dan mahasiswa yang ingin menegakkan keadilan dan demokrasi. Mereka yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah dianggap sebagai kelompok yang membahayakan dan merongrong kewibawaan negara. Gagasan-gagasan dan pemikiran mereka dipandang sebagai ancaman yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan. Ada banyak hak asasi manusia yang dilanggar dalam kasus ini, antara lain hak mengemukakan pendapat, hak untuk hidup, penghilangan secara paksa, dan penyiksaan. 2. Tragedi Trisakti adalah peristiwa penembakan pada tanggal 12 Mei 1998 terhadap mahasiswa pada saat demonstrasi menuntut Soeharto turun dari jabatannya. Kejadian ini menewaskan 4 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta serta puluhan lainnya luka.
Jaminan hak asasi manusia yang telah dilanggar dalam kasus itu adalah jaminan hak untuk hidup. Jaminan hak asasi tersebut tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A. 3. Tragedi Semanggi I merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada tanggal 13 November 1998. Tepatnya, sebuah peristiwa unjuk rasa mahasiswa besar-besaran yang terjadi pada masa awal reformasi. Pertumpahan darah pun terjadi pada unjuk rasa yang hendak menyampaikan kekecewaan masyarakat. Bentrokan dengan aparat tidak terelakkan. Sementara itu, pada tragedi Semanggi II, warga sipil yang tewas ditemukan berjumlah 11 orang. Jumlah korban luka mencapai 217 orang. Peristiwa Semanggi II terjadi pada tanggal 24 September 1999. Itu, para mahasiswa turun ke jalanan melakukan demonstrasi. Tuntutan mereka adalah menolak pemberlakuan Undang-Undang Penanggulangan Keadaan Bahaya. Dalam pelanggaran hak asasi manusia dari tragedi Semanggi I dan II, telah dilakukan pengadilan yang memberikan vonis kepada sejumlah polisi dan tentara. Mereka diadili atas insiden penembakan. Namun, pengadilan terhadap pelaku di lapangan dinilai masih belum bisa mengungkap dalang di balik penembakan. Kasus Wasior dan Wamena di Papua. Sudah 21 tahun lamanya, nasib para korban masih terkatung-katung tanpa adanya kepastian hukum. Peristiwa ini dipicu dari terbunuhnya 5 anggota BRIMOB dan 1 orang sipil di basecamp perusahaan SIPI. Akibatnya, menurut tim ad hoc Papua, ada sebanyak 4 orang tewas, 39 orang mengalami penyiksaan, 1 orang diperkosa, dan 5 diantaranya dihilangkan secara paksa. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi pada peristiwa di Wamena yaitu hak atas hidup pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Hak atas kepemilikan pasal 36 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dan hak atas rasa aman pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Dari pembahasan kali ini, dapat kita simpulkan pentingnya bagi kita untuk memilih pemimpin yang baik. Tetapi, bukan berarti pemimpin yang sekarang tidak baik. Tentunya, harapan kami semua mendapatkan pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang penuh. Tapi yang lebih utama adalah pemimpin yang dapat mendengarkan suara rakyat kecil. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di berita selanjutnya. Saya Anita Malia Solihah dan rekan saya Indri Rahmatulisa. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.